bisa dengan cara kita harus punya positive mind. Baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi karakter, baik dari sisi attitude, Bapak Ibu harus lebih kuat. Padahal sebenarnya mereka akan bela-belain beli kuota ketika mereka ingin main kuota, main game. Mereka mau akses YouTube, mereka akan beli kuota. Jangan pernah mengukur rezeki dari banyak kerugian yang didapat. Jangan kenapa? Supaya kamu kita harus ingat kita tuh kemana. Tapi nggak usah dilihat di kamera. Oke, kasih Anda ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tutup telepon baru. Alhamdulillah. Makasih Allah, makasih Allah. Selamat. Selamat. Malah adik telepon, Mas mau skripsi, terus mau ganti laptop, minta bantuan dana. Oh iya, malah bermanfaat tuh, nggak mau skripsi. Kalau nggak cuma jual baju, dan habis dipakai dijual juga, belum tentu dibeli orang. Kenapa? Yang beli grogi, yang beli grogi. Mau nawar aja nggak berani kok. Berapa diri seller? Nggak ada yang berani. Pernah nggak jual gitu? Coba aja dijual. Nggak ada yang berani. Akhirnya setelah itu dia beli juga, tapi dia nabung sendiri. Walaupun itu dari saya juga sebenarnya. Tapi kan tidak di saat itu dia nggak tahu. Ini silakan aja itu, silakan dia happy dia mau lebaran boleh ya satu aja, oke boleh. Gitu aja. Tapi kan udah usahanya dia, bukan usaha saya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di sini kan capek gitu. Nah, kita naikkan Bapak Ibu, bekerja bangun karir. Skenario-nya siapa? Kita sendiri, sutradaranya kita sendiri. Kita dapat prestasi nanti. Dan orang yang mendapat prestasi, insya Allah dapat uang. Itu pasti. Entah enggak sekarang nanti pasti dapat. Apalagi Bapak Ibu kalau kita sebagai BK, sebagai kesiswaan, sebagai ketertiban, itu semua itu panggilan jiwa. Kenapa anak-anak ini harus tertib? Karena panggilan jiwa. Bukan karena emosional kita pribadi. Kalau emosional kita pribadi, kita marah capek sendiri. Tapi karena kita, ini komitmen sekolah, anak-anak harus jadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang berkarakter. Maka kita bilang, oh ini panggilan jiwa. Skenario-nya sudah Tuhan. Setiap kali ngomong dengan siswa, yang muncul adalah ibadah. Setiap kali mengingatkan dia, yang muncul adalah ibadah. Setiap kali mengatain dia, kamu pakai rambutnya dirapikan, ini adalah ibadah. Karena kita bagian di sini. Dan apa yang kita dapatkan? Keberkahan, happiness, senang, hidupnya happy. Gampang Bapak Ibu kita ini happy. Nah itu gampang kok. Gampang Bapak Ibu kita nanti kelihatan happy apa enggak. Nanti kalau Bapak Ibu purna dari SMK Negeri 1 Sedayu atau dari SMK di DIY entah dimanapun itu Bapak Ibu berada, ketika Bapak Ibu pensiun, teman-teman masih main ke rumah Pak. Kalau teman-teman masih main ke rumah, masih silaturahmi, berarti yang pensiun ini orang baik. Walaupun nanti ya Pak Arifin bilang terima kasih atas dedikasi Ibu selama ini, sukses selalu. Walaupun tidak bersama kita di sekolah, tapi kita bisa bersama di rumah makan, dimanapun, di pemancingan bisa berada. Sukses terus. Nah selesai. Amin, silakan di remove Asrawani Pak. Lebih bagus bikin grup baru ya Pak, daripada ada orang baik di remove. Loh kok grup baru itu ganti grup aja, persiapan pensiun. Karena ada orang baik di situ. Tapi coba kalau ada orang yang kita yang biasa-biasa aja, bahkan cenderung nggak disukai. Begitu pamit pensiun, belakang nyeletuk, alhamdulillah. Akhirnya bapak pensiun. Langsung di remove, makasih ya Pak sudah bersama kita, langsung remove. Main nggak ke rumah? Ya. Kalau kita selama aktivitas senang, bantu orang, care, pasti main. Bantu kita sebesar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya.
Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu sama anak-anak, saya kasih satu ilmu. Ini namanya teknik eyes accessing cues. Teknik eyes accessing cues ini adalah bahwa bola mata itu bisa memberikan informasi. Pernah belajar? Belum. Tahu ya, pernah. Nah, ini diperkuat. Jadi kalau ada orang, jadi bola mata itu kan, kenapa saya bilang bola mata itu bisa memberikan informasi? Makanya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu masker apa enggak, saya bilang, sekarang hitungan ketiga ya, saya bilang ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu senyum ya, hitungan ketiga senyum. 1, 2, 3 senyum. Makasih. Terus ada bilang, kok bisa? Kan kita pakai masker. Terus apa bilang senyum harus lewat masker? Kita lihat. Orang yang senyum, beneran senyum, itu alisnya turun Bapak Ibu. Orang yang senyum beneran senyum, itu alisnya turun. Ininya mengkerut, itu orang senyum, pasti. Jadi walaupun Bapak pakai masker, saya tahu Bapak Ibu tulus apa enggak, hanya dari mata. Kelihatan. Bahkan kelihatan dia bohong apa enggak, hanya dari mata. Kalau dia cenderung melihat ke kiri, bola mata ini ke kiri atas, ke kiri tengah, ke kiri bawah, ini sedang mengingat yang pernah terjadi. Makanya orang kalau ditanya sesuatu yang pernah terjadi, dia akan cenderung mengakses informasinya ke kiri. Bahkan siswa kalau ditanya sesuatu yang dia sudah baca tapi dia lupa, mesti pandangannya ke kiri bawah. Apa bedanya server side scripting dengan client side scripting? Apa ya? Mesti ke sini. Gak ada. Kalau gini mah gak mikir dia. Kenapa dia ke tengah? Gak mikir, gak ada mikir juga. Mesti mikir ke sini. Sesuatu yang Bapak Ibu sedang pikirkan mesti ke kiri, Pak. Sesuatu yang pernah terjadi Bapak Ibu pernah lakukan mesti ke kiri. Namun sesuatu yang berada di kanan atas, lirikannya ke kanan, ada dua makna. Construct, sedang mapping, sedang goal setting, atau itu tidak ada. Ya. Nah, atas berarti dia visual, kanan tengah berarti dia pernah mendengar, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah merasakan. Makanya kalau orang punya cita-cita cenderung ke sini. Pak Erik, ya. Apa target 5 tahun ke depan? Renov rumah? Ganti mobil? Deposito pendidikan anak? Makanan yang paling suka? Ya, cek. Istri cinta pertama atau bukan? Wah, prakteknya gimana? Bukan yang pertama tapi yang terbaik. Kalau usah dijawab, kalau istri nanya itu jangan usah dijawab, Pak. Aku mantannya beberapa, Mas. Iya deh. Yang kelima lah. 1 sampai 4 gimana? Iya 1 sampai 4 tuh. Yang 1 tuh di Garuda Indonesia, yang kedua di Bank Mandiri, yang ketiga di salah satu hotel berbintang, yang keempat di BUMN. Jadi semua yang hebat-hebat tuh, kenapa aku yang kok pilih? Dan dia mengatakan, ya karena di antara semuanya yang bisa tak bohongi cuma kamu. Gimana aja kalau kayak gitu? Kalau dia kayak gitu, jawabannya berarti nggak penting deh, semua hebat. Memang semua hebat, tapi yang terbaik cuma kamu. Tapi bola mata ke kanan. Tahu kan sekarang? Bola mata ke kanan.
mau belajar ilmu ini satu syarat. Ini namanya ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah ini yang Dr. Aisyah Dahlan pelajari. Dr. Aisyah Dahlan itu belajar, dia certified hypnotherapy, sama saya juga certified hypnotherapy. Jadi ketika orang itu, Bapak Ibu sudah tahu, kamu kenapa terlambat? Bantu saya bocor. Ban saya bocor. Syaratnya cuma satu, ibu nggak boleh ngomong. Ngapus sih. Ayo jujur, nggak boleh. Karena syarat ilmu ini adalah cukup tahu dan nggak boleh menjudge orang lain salah. Karena orang hanya mungkin dia belum mau jujur, tapi kita sudah tahu. Oh. Jadi kalau kita berbisnis sama orang atau tetap sama seseorang, Mas belum tutup mata sudah punya kasih? Belum. Sudah putus sih dengan yang sebelumnya, terus ketemu kamu. Anda sudah tahu. Oh. Cukup ngomong sama dia, jangan hati, jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Ibu berbisnis dengan seseorang, oh ya Bu, kita udah cabangnya udah banyak Bu, sudah 4 cabang Ibu ini. Mau beli kita yang keberapa? Udah. Ibu, oh ya makasih. Jangan langsung ambil keputusan. Udah banyak cabang, udah kita ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan ini di Jogja adalah cabang kita yang kelima. Dan Ibu termasuk pelanggan kami yang ke mungkin 1000-an. Akses. Pak, gimana kalau dia ternyata men-setting? Dia men-setting, oh gampang Pak. Kalau orang men-setting itu, alihkan sesuatu yang dia suka. Pertanyaan gampang, makanan yang paling suka apa? Nyanyi. Mana yang paling suka? Kenapa suka nyanyi? Kenapa suka nyanyi? Senang. Kenapa suka bakso? Gurih. Enak. Minuman yang favorit? Minuman favorit? Coba. Minuman favorit? Coba. Apa sih yang bikin senang di SMK 1 Sedayu? Ingat kan? Apa yang bikin senang? Mengingat. Sedang mengingat. Rasa kekeluargaannya, tapi sesekali ke kanan. Rasa kekeluargaannya tapi ke kanan. Oh iya, ini berarti maksudnya ini adalah saya dulunya soalnya. Iya. Apa yang bikin menarik rasa kekeluargaannya? Terus ke kanan, tapi bukan yang dia loh ya. Apa yang bikin SMK 1 Sedayu menjadi sesuatu yang baik untuk Anda? Ya? Banyak teman atau banyak teman. Nyaman. Kalau dia ke depan ngomong dia yakin. Kalau depan tuh dia yakin, nyaman. Saya masih ingat apa ya? Pengalaman saya di sini nggak ada tuh Pak. Iya dia lagi ingat pengalaman saya. Oke Pak, dia ngomong siswa. Nama terlambat. Tadi waktu ibu dulu Pak. Ini nomor ibumu, tak telepon. Enggak Pak. Oke Pak, syaratnya cuma satu, jangan. Ketika sudah tahu, cukup untuk bapak saya. Cukup untuk ibu saya. Ya, cukup untuk ibu saya. Cukup tahu, oh, ternyata begitu informasi. Jadi bisa lihat, tanya ke anak, tanya ke mana-mana. Itu namanya eyes accessing. Kalau kita ingin bentuk mereka, dapat di sini. Nah, yang ketiga, tinggal 10 menit, mohon maaf. Gak apa-apa ya. Willingness to do. Kita harus willingness to do. Jadi willingness to do orang gini Pak. Saya kaitkan dengan circle of excellence. Ya. Jadi anak-anak itu akan punya karakter yang excellent apabila dia punya circle yang excellent. Lingkungannya harus kalaupun lingkungannya gak excellent, gimana caranya? Nah, caranya gini, supaya anak-anak ini karakternya bagus atau kuat. Kalau Bapak Ibu berbicara dengan mereka, sering-seringlah bertanya tentang sesuatu yang bahagia.
bukan sesuatu yang susah. Karena yang bikin susah, disusah itu ada di pikiran, tapi bahagia itu juga adalah di pikiran. Maka kalau saya bilang circle of silent ini bisa jadi kalau kita jangkar bahagianya. Kalau dalam bahasa NLP-nya namanya anchor. Saya kasih contoh. Nanti kita coba praktekin ya. Ini bikin circle. Jadi ceritanya gini Pak. Satu ketika saya pulang ke rumah. Ini untuk Bapak ini, untuk Bapak Ibu. Istri saya bilang, Mas, tolong transfer aku kesabaran. Maksudnya? Transfer aku kesabaran. Mana transfer? Saya bilang, gak usah ditransfer, diikat aja. Diikat aja, Bu. Maksudnya? Diikat aja, gak usah ditransfer. Nah, ini saya tulis. Jangkar bahagia. Jadi bahagia itu dijangkar aja. Saya tanya sama istri saya, apa pengalaman paling bahagia dalam hidup? Gitu ya? Enggak, aku bahagia tiap hari. Oh, enggak itu. Pernah kejadian yang buat paling bahagia itu aja tuh. Apa yang bikin pernah bahagia banget? Nah, itu ditarik. Intensitasnya dinaikkan. Kalau ketemu diikat. Dia mikir sebentar. Dia bilang 7 Mei 2020. Oke. Dapat. Konsentrasi bentar. Cara konsentrasi itu gini. Jadi kalau anak itu lagi emosi, ya, itu karena gelombang otaknya berada di dua gelombang, gamma atau beta. Kayak kita ini beta. Supaya orang itu lebih rileks, kita harus mengganti gelombang otaknya menjadi alfa atau theta. Alfa itu nanti gini dia gelombangnya. Untuk bisa berubah sini dengan sangat cepat adalah tarik nafas panjang. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih rileks, makanya kenapa orang bela diri itu pasti akan lebih menghitung kemampuan orang, karena dia pasti diminta tarik nafas. Kayak pernapasan, dia pasti diminta tarik nafas. Ya. Ini, apalagi dia gelombangnya theta, Pak. Theta itu udah. Wah, ini kalau mau meletakkan sesuatu ke dalam alam bawah sadar kayak gini di gelombang. Jadi kalau udah gini, udah tidur. Itu nggak usah dibangunin. Kenapa? Ngamuk kan? Bapak baru tidur 5 menit dibangunin ngamuk, ngamuk. Jadi rumah tuh. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, jadi minta relax. Jadi kalau Mbak mau tadi mau bagus, relax aja tadi. Termasuk Bapak emosi nih bilang siswa, jangan diikuti Pak. Nah, sambil hembus nafas, mulai Bapak matanya agak dipejamkan. Sambil duduk gitu. Ya, mata pejam. Kenapa? Karena tidak mungkin Pak, orang mata terpejam itu marah itu tidak mungkin. Maksudnya piye? Piye maksudnya? Tidak mungkin orang mata terpejam ngamuk. Om Bapak cenderung sholat aja cenderung mata dipejamkan. Mau khusyuk kan? Mau khusyuk itu kan gelombangnya harus berpindah. Jangan di gamma, jangan di beta, tapi alfa atau theta. Makanya banyak pelatihan sholat khusyuk kan? Itulah kira-kira gambaran awalnya lah ya. Selanjutnya Pak ya, ada kita lagi masing-masing. Nah, 7 Mei 2020 melahirkan anak nomor 3. Terus habis Isa 24/5 lahir anak nomor 3. Karena lahirnya sulit sekali. Saya di sampingnya dia. Saya lihat meneteskan air mata. Sulit sekali lahir. Bidannya sampai ngomong, Bu, jangan ditekan bayinya, kasihan, jangan ditian. Dan selama hamil dia memang tersiksa ya. Karena di masa Covid itu lahiran, maksudnya gini, aku anak ketiga harus happy, maka aku harus cari tempat melahirkan yang sangat bagus dan aku enjoy. Pindahlah dia ke dokter kandungan. Pindah, yang biasanya dia pindah. Begitu dia ketemu sama dokter kandungan yang ini, dokternya langsung ngomong dia gini, Bu,
Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Dia berpikir, dokter saya yang sebelumnya tidak pernah melarang apapun. Dan dokter dia yang sebelumnya itu sudah dokter spesialis obstetrik ginekologi, konsultan, dokter kandungan, ayahnya dokter kandungan, kakak kandungnya dokter kandungan, kakak iparnya dokter kandungan, istrinya dokter anak, keluarganya udah dokter. Dan dia upgrade ilmu itu kemana-mana. Dia tidak pernah melarang apa-apa. Tidak, dia nggak cocok. Balik lagi. Dia bilang, ya udah, kamu lah. Udah kan? Wah, alhamdulillah, malah. Ya, dok saya nggak boleh makan aja. Indomie makan. Saya bikin durian dapat makan. Nggak makan. Gak mungkin kan kamu makan sebanyak itu. Indomie, maunya itu Indomie aja dapat apa-apa, mas. Mumpung masih mau makan. Nah itu orang yang hidup itu, baik wisdom itu pak ya, wisdom. Beda kan penanganannya orang yang udah wisdom itu beda. Mumpung mau makan. Iya, mumpung masih mau makan. Karena betul, kelahiran anak nomor 2 itu, selama kehamilan anak kedua, dia tidak mau makan sama sekali. Karakternya berbeda. Orang bilang beda jenis kelamin, padahal bukan. Hormonnya banyak sekali, perbedaan itu kan beda-beda. Nah, jadi dia nggak bisa ke amplas, nggak bisa ke assessment, nggak bisa ke mall mana-mana, kan tersisa. Nggak bisa ke Malioboro, di rumah aja. Jadi melahirkan anak itu pun terasa, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya sama bidannya, walaupun dokternya janji akan datang di rumah sakit Hidayatullah karena cari yang rumah sakit yang bisa nerima anak, nerima orang banyak. Karena yang lain mintanya cuma satu yang dampingi. Soal itu, jadi mana-mana, hanya satu yang dampingi karena COVID. Yang lain ini karena belum vaksin semua. Ya ini hanya, wah dia kepikiran anak. Gimana anak yang 2 nanti kalau sini sementara mertua nggak bisa datang. Saya dampingi. Akhirnya bisa anak di situ, humasnya ya dibantu sama teman lagi. Sama bidannya gini, Bu, sebentar Bu, jangan ditekan bayi karena berkali-kali ngegen nggak keluar-keluar. Biasanya yang kedua 2 kali ngegen keluar. Saya gunting sedikit kata bidan. Lahirlah anak tadi dengan berat 4,5 kilo. Dengan persalinan 0. Nangis dia. Nah pada saat dia menangis tadi itu, orang bahagia itu masih terasa di sini, di dada. Entah menusuk, entah melingkar. Mana yang terasa? Bisa gitu kan? Kalau terasa. Nah, setelah dia terasa gini, oke, kita minta dia praktekin. Gimana rasanya bahagia gitu? Nah, kemudian saya bilang, saya akan ikat, saya akan engkar. Mau diengkar di mana? Tangan aja. Tangannya suka gimana kalau tangan? Bunda kalau tangan itu suka gimana? Gini? Kayak gini? Atau gini? Loh, daripada nggak ada artinya, bagus ini engkar bahagianya ada. Nah, istri saya Purna masih beragak, sukanya gini. Ya, dia tangannya gini. Ketika tangannya gini, dia rasakan di sini. Oke, saya bilang, oke, rasakan. Bahagia? Bahagia. Sampai saya lihat mata, air mata keluar. Semakin kencang, semakin bahagia, semakin nah. Pada saat dia begini, saya ambil pulpen. Tangannya yang ini, saya kasih reaksi. Pelan-pelan saja. Terus, semakin kencang, semakin bahagia, semakin kencang. Tapi pelan-pelan aja Bapak. Jangan keras-keras. Kenapa? Ini namanya KDR. Oke? Ya? Udah pelan. Udah tenang. Lalu diikat. Itu diikat. Caranya mau ngikat. Diikat. Ikatnya apa? Pakai kata-kata yang harus bagus. Kata-katanya gini. Bunda, Dek, sayangku, Hani, entah kenapa loh ya. Kalau tangannya kayak gini, itu rasanya bahagia sekali. Pasti. Jangan gini aja. Ini udah enter. Bahagianya langsung. Ketemu sama Pak Kepala Sekolah. Anda kan tahu nggak? Sekolah ini. Iya Pak. Anda kali ya. Iya Pak. Anda diseneni siapapun, Anda dimarahin siapapun, nggak akan masuk. Kenapa? Karena rasa bahagia
lebih kuat dari susah yang Anda terima. Bahkan lebih kuat dari persoalan hanya masalah cinta. Tinggal ditutup. Kalau nggak percaya, saya tunjukin. Namanya siapa? Mbak Wiwit. Apa pengalaman paling bahagia Mbak Wiwit? Gak apa-apa, satu aja. Satu aja. Saya dapat SK, lulus kuliah, dapat penghargaan, menang lomba, dapat hadiah, apa? Dapat surat dari pemerintah. Boleh, apa Mbak Wiwit? Apa? Alhamdulillah. Tapi betul-betul bahagia deh. Itu bahagia bener. Begitu dapat dari puskesmas, rasanya bahagia banget. Gimana? Senang nggak? Bener nggak? Bahagia nggak waktu terima dapat surat itu? Apa? Oh bahagianya liburan. Pas liburan kemana paling bahagia? Beneran. Saya sengaja supaya bisa diikat karena kok saya yang penting liburan nggak bisa diikat karena terlalu umum. Bandung, Pak. Oh, Bandung. Iya Bandung. Pernah? Tahun berapa? Iya. Iya. Bulan apa? November. Waktu itu Anda merasa senangnya pas di Bandungnya apa pas mau berangkat dari Jogja? Oke, dari Jogja. Waktunya siang, pagi, malam? Pagi. Di rumah ya atau di sekolah? Lagu itu lagi di rumah, lagi di sekolah. Rasa senangnya itu di rumah ya. Tepuk tangan buat Bukit. Sini Pak. Habis ini. Kasih tahu. Nanti habis itu uji coba praktek. Terserah Mbak Wit di mana? Habis ini aja ya. Oke. Ya. Sip. 2019 bulan November mau ke Bandung malam hari. Oke. Sorry pagi hari. Mbak Wit senang banget ya. Kita uji coba ya. Boleh? Pokoknya nanti udah dapat Anda akan senang banget. Tarik nafas dalam. Keluar. Sekali lagi tarik nafas dalam. Pelan-pelan. Sambil pelan-pelan matanya dipejamkan ya. Tarik nafas dalam. Pelan-pelan. Matanya tetap terpejam, nggak usah dibuka. Kecuali saya nanti bilang buka. 2019 bulan November, Mbak Wiwit ada agenda ke Bandung dan rasanya senang sekali. Pagi hari Anda tahu mau ke Bandung, rasanya senang sekali. Pakai tangan salah satu tangan kiri, mungkin tangan kiri rasakan, mungkin di dada. Sudah bisa dirasakan rasa bahagianya. Oke, terasa dari bawah ujung kaki sampai ujung atas kepala. Oke. Waktu itu lagi di rumah ya. Di rumah ada siapa? Gak ada orang, Anda sendiri ya. Oke, konsentrasi pada diri Anda sendiri. Tarik nafas dalam. Anda pakai baju warna apa? Warna hijau. Coba lihat kaki Anda, tetap mata dipejam. Tangannya tetap pejam aja. Pokoknya jangan buka matanya. Lagi di rumah ya. Baju warna hijau. Ya, siap-siap. Anda pakai sepatu apa sendal? Sendal. Perhatikan sendalnya. Warna apa sendalnya? Warna hijau juga. Jadi matching ya. Ya, tarik nafas dalam. Dan Anda waktu itu pagi mau kemana? Ke sekolah atau dijemputnya di Bandung di situ, di rumah? Stasiun ya, Bandung. Oke, pakai tangan kiri tunjukkan rasa bahagianya di kita. Boleh gitu. Oke, gitu. Gitu tusuk di dadanya pakai tangan seperti itu. Terus makin kencang semakin bahagia. Semakin kencang semakin bahagia terus. Terasa bahagia? Oke ya, senang ya. Pelan ya, stop. Sekarang dengan tegap berdiri, pakai tangan kanan di lantai tolong bikin lingkaran. Gak usah jongkok, tetap berdiri di lantai bikin lingkaran. Oke, kurang besar. Sebesar yang Anda bisa masuk. Lagi, lebih besar lagi lingkaran sebelah kanan. Lagi kurang, lagi bikin lagi lingkaran. Oke, terus. Oke, sudah besar belum? Sudah? Perhatikan lingkarannya. Oke, matanya tetap terpejam. Oke. Warna apa lingkaran? Warna kuning. Hitungan ketiga masuk ke dalam lingkarannya. 1, 2, 3. Masuk melangkah. Masuk melangkah ke dalam lingkaran. Silakan. Lagi. Sudah masuk. Sekarang bahagianya dialirkan lagi. Pakai tangan kiri dirasakan. November pagi hari 2019 mau ke Bandung, rasanya senang sekali. Semakin kencang, semakin bahagia, semakin kencang, semakin terasa bahagianya. Oke, hitungan ketiga hentakkan kaki kanan Anda. 1, 2, 3.
Tarik nafas dalam. Keluarkan pelan, hitungan ketiga buka matanya. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat Wiwit. Oke, bentar nih. Nah, Bawit bentar ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang diinjak Bawit itu tadi ini ya. Yang dia gini kan tadi sini kan. Bawit coba berdiri di situ. Tarik nafas. Coba balik. Diri tarik nafas. Oke, mundur lagi Pak. Bawit coba diri di sana di sini. Agak diri. Oke, ya. Sekarang diri di sini. Ya, sini. Tarik nafas dulu. Apa yang dirasakan? Apa? Cerita. Apa yang dirasakan? Coba diri. Ya, sini tadi. Sini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekitar sini dia buat lingkarannya dari sini. Ya. Tapi tenang ya. Kenapa? Karena kebahagiaannya sudah di-anchor di sini. Jadi kalau nanti Bawin ada masalah di SMK, lari ke sini. datang ke hotel ini. Dirilah di sini. Di rumah bisa. Daripada masuk rumah susah, pokoknya saatnya bahagianya untuk masuk. Ya, tinggalkan pintu rumah. Ya. Nanti datang ke rumah, itu dirinya di sini, pegang ini. Wah, merinding. Assalamualaikum. Nusa, Rara. Jadi yang bikin kita susah karena memang hal yang dipikirkan dalam pikiran kita seperti itu. Dan untuk menetralisir itu, syaratnya adalah Bapak Ibu harus merasakan dan menghadirkan rasa bahagia yang kuat yang pernah dirasakan. Kecuali kalau levelnya sudah ustaz. Gak perlu dienggar, cukup dengan astagfirullah. Alhamdulillah. Sudah netral. Belum cair, alhamdulillah. Sudah netral. Tapi kalau Bapak Ibu merasa perlu diikat, ikatnya tadi di sini boleh, ikatnya di tangan boleh, gini Pak, teman saya itu, ya, dia ngikatnya gini juga. Kalau gini dia ingat Mekah, Madinah ketika umroh. Nah sekarang kebayang kalau dia sholat, apa yang terjadi? Dia nangis saja bawahnya. Kalau anchornya gini Pak, anchornya gini. Hadirkan rasa bahagia dalam bekerja. Nanti dia keengker. Yang paling menjadi masalah adalah kalau dalam hidup Bapak Ibu nggak ada bahagia-bahagia. Nggak bisa diikat. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. 10.40, mohon maaf terlambat, tapi saya senang bisa silaturahmi pada Bapak Ibu. Sehat dan teruslah terinspirasi. Amin. Yakinlah apapun yang Bapak Ibu lakukan selama itu adalah kebaikan, maka kebaikan itu pun akan balik lagi kepada orang yang melakukannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Orang itu baik, baik itu untuk dirinya. Kamu baik, baik itu untuk dirimu. Wa in asatum falahan. Kamu jahat, jahat itu untuk dirimu. Jadi jadikan mengelola siswa kita, bikin karakter mereka adalah menabung kebaikan untuk kita. Sekolah mungkin nggak balas kepada kita, nggak usah khawatir. Nanti energi positif akan mengganti. Ridho yang Maha Kuasa akan menggantinya. Diberikan menantu yang baik, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan batin, sehat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bapak Erik Hadi Saputra yang materinya sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Erik Hadi Saputra Eskom Rangeng. Dan dengan berakhirnya materi dari Bapak Erik, maka yang dapat disimpulkan adalah ada 4 hal yang bisa membuat karakter kita lebih baik. Yang pertama adalah positive thinking, yang kedua ada optimis, ada willingness dan enthusiast, dan juga refill.
Dan ada satu kalimat yang saya petik dari pemaparan Pak Erik, yaitu you can control the wind but you can adjust yourself, yang artinya kita tidak bisa mengontrol angin yang datang, tapi kita bisa mengarahkan kemana layar kita akan berlayar. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Erik. Yang luar biasa. Terima kasih.